Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang kepada teman-teman dari SMA Nurul Jakarta, teman-teman dari SMA Negeri 34 Jakarta, teman-teman dari SMA 55 Jakarta, dan dari SMA N 82 Jakarta. Mungkin selamat datang di kegiatan PROS 2026. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku akan ngasih tau dulu nih, Frost itu apa sih? Mungkin dari teman-teman ada yang mau kayak nebak-nebak atau spoiler-spoiler Frost itu apa sih gitu? Frost. Dingin. Oke, karena ngeliat temanya warnanya warna kayak antara dingin gitu Namanya ya. juga dingin luar sih. angkasa. Oke, jadi untuk tema Frost kali ini nih teman-teman, kita mengangkat tema yaitu Celestial Body, yaitu memang Frost ini rutinitas diadakan tiap tahunnya juga, namun ada inovasi dari tiap-tiap tahunnya, entah nama ataupun dari kegiatannya. Untuk Frost tahun ini itu diadakan oleh 4 sekolah, yaitu SMA Negeri 28 Jakarta, SMA Negeri 34 Jakarta, SMA Negeri 55 Jakarta, dan juga SMA Negeri 82 Jakarta. Oke, ini kayaknya hari ini spesial banget nih, karena tamu-tamu undangannya nih menarik-menarik nih. Mungkin boleh dari kenalan dulu kali ya, dari masing-masing sekolahan. Mungkin boleh dari yang paling kanan dulu, dari SMA N 82 Jakarta. Halo semuanya, izin mengenal diri, nama aku Suhaila Korina atau biasa dipanggil Suhai. Aku menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 22 Jakarta periode 2022-2026. Halo, salam kenal ya. Boleh lanjut dari SMA Negeri 55 Jakarta. Hai Petrolian, saya teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Kayla Syifa Zara dan aku menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 55 Jakarta periode 2025-2026. Oke, keren banget nih. Lanjut dari 34. Halo Tigil, salam penduduk kamu. Sebelumnya perkenalkan aku Gibran Ibrahim Wibowo sebagai menjabat Ketua OSIS dari SMA Negeri 24 Jakarta periode 2025-2026. Keren banget. Lanjut dari 28 Jakarta. Halo Dupanian, halo Pasming. Perkenalkan aku Muhammad Jafar Ranaksa. Aku sebagai Ketua OSIS dari SMA Negeri 28 Jakarta, Dirtafada. Baik, karena udah kenalan dari masing-masing dari tamu undangan, aku akan memperkenalkan diri selaku host dan moderator dari podcast pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Berarti kenalan dulu, perkenalkan nama aku Maulida Nafisa Putri atau biasa diakrab dipanggil Molly, yang akan menjadi host dan moderator pada kegiatan podcast hari ini. Mungkin karena kita udah kenal satu sama lain dan sudah pakai almet yang udah ciri khas masing-masing banget nih. Ada yang hitam, ada yang merah cabe, merah marun, ada yang warna biru doker nih. Mungkin langsung aja kali ya kita udah lebih lanjut. Karena kan Frost ini tujuannya bukan hanya untuk menambah relasi. Benar nggak nih teman-teman? Tujuan Frost itu kan banyak. Bisa nambah relasi, bisa tukar cerita, bisa sharing session, bisa juga tukar-tukar cerita kayak pengalaman organisasi yang unik nih pastinya dari tiap-tiap periodenya. Mungkin boleh dijelasin dulu nih kayak perkenalan dari instansi masing-masing di tiap sekolah itu kayak gimana. Mungkin boleh dimulai dari 34 Jakarta. Mulai. Nah, jadi di sini aku izin perkenalkan dari MPK OSIS SMA Negeri 24 Jakarta sendiri. Ini kita mungkin dari struktura dulu ya. Dari struktura itu kita terbagi menjadi 9 bidang ataupun 9 komisi. Nah, untuk dari Majelis Perwakilan Kelas ataupun MPK-nya itu dia menggunakan nomenklatur huruf. Jadi dari komisi A sampai komisi I, dan juga kalau misalkan dari OSIS-nya itu ada dari C1 sampai C9 menggunakan nomenklatur angka. Nah, terus juga dari MPK sama OSIS sendiri, MPK itu mengawasi dari OSIS-nya. Jadi misalkan MPK dari komisi A itu mengawasi dari C1-nya. Terus misalkan dari ketua MPK-nya itu mengawasi dari ketua OSIS-nya. Seperti itu sih paling kalau dari strukturnya. Terus juga mungkin kalau misalkan dari program-program kerja, mungkin kalau aku lihat ya, aku juga udah pernah studi banding sama sekolah-sekolah lain juga. Nah itu apa ya, program kerja yang ada itu gak terlalu jauh beda. Jadi misalkan ada yang sama, terus misalkan kayak dari kita sering kunjungan ke DPR, ke MPR, terus juga kita kalau misalkan dari bulan bahasa itu juga pasti di sekolah-sekolah lain juga ada sih, paling kayak gitu. Kalau dari tiga. Berarti cukup banyak memiliki persamaan pastinya nantinya, tapi juga masih punya ciri khas yang unik dan 34 sendiri. Mungkin boleh dijelaskan juga nih dari SMA 55 Jakarta, kira-kira instansi di sana tuh seperti apa? Oke, aku izin jelasin buat SMA 55. Untuk SMA 55 itu sendiri,
kita tuh ada MPK dan juga OSIS. Untuk MPK itu ada BPH-nya atau intinya. Terus ada juga kita tuh punya 3 bidang. Dia tuh nomenklaturnya huruf. Komisi A, komisi B, komisi C. Untuk komisi A itu dia megang buku hitam. Buku hitam itu kayak catatan pelanggaran dari masing-masing pengurus. Terus untuk komisi B itu dia ngawasin di bagian pemakaian blazer dan juga tata tertib dari yang dilaksanakan sama anggotanya. Terus untuk komisi C itu dia lebih ke komisi yang bakal mengevaluasi dan juga terjun langsung sebagai koordinator pelaksana. Dia tuh bakal nilai nih berapa sih progresnya, dan di akhir acara kita tuh kan ada evaluasi pasca acara yang selalu dilakukan kadang di hari H setelah selesai acara atau bisa digeser harinya. Nah itu mereka yang bakal maju di depan dan bacain semua evaluasi. Terus lanjut lagi ke OSIS. Kalau OSIS itu kita punya 10 bidang. Bidang kayak biasa juga sama kayak teman-teman semuanya, pasti ada agama, kebudayaan, dan lain-lain sampai 10 itu. Terakhir berbahasa Inggris. Dan untuk MPK OSIS dari SMA 55 sendiri itu kita menjunjung kekeluargaan. Jadi di mana kan ada sekolah yang ada CAPSIS atau ada yang satu periode kayak di 34. Nah kalau di 55 itu kita LDKS bareng, ngejabat bareng, dan pokoknya 1 tahun full itu kita jadi satu periode untuk 2 angkatan. Itu sih sebenarnya. Berarti memang lebih spesifik lagi ya dari masing-masing, kayak MPK-nya juga udah kelihatan jelas dari komisi A, B, dan juga C tuh bedanya memang sangat terlihat gitu. Iya. Oh iya, aku izin nambahin kalau MPK itu terjun bareng OSIS di program kerja. Jadi bukan MPK terjun ke seksi bidang, tapi kita masuk bareng-bareng ke kepanitiaan gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada program kerja seluruh MPK-nya turun ataukah memang kayak hanya beberapa aja gitu? Oh, kita sih semua ya, karena kita MPK Indonesia itu benar-benar nyatu. Jadi kayak misalnya yang punya program kerja itu seksi bidang 4. Seksi bidang 4 yang bakal jadi pelaksana, dan MPK OSIS lainnya itu bakal jadi kepanitiaan. Jadi kita benar-benar bergabung sebenarnya. Oke, menarik nih dari SMA 55 Jakarta. Mungkin boleh dijelas juga dari SMA 82 Jakarta. Oke, jadi aku izin ngejelasin kurang lebih karena tadi udah ada 2 sekolah yang bedasin, sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Kalau di SMA 82 itu kita sistemnya untuk MPK ada BPH dan komisi juga. Tapi kalau BPH itu cuma ada 3, ada ketua, wakil, sama sekretaris. Karena kalau di kita itu MPK-nya bendahara itu nyatu sama OSIS. Nah, terus kalau untuk komisinya kita ada 2, ada legislator sama yudikator. Legislator itu adalah MPK yang nanti bakal terjun untuk ngawasin sekbid-sekbid. Jadi per satu orang itu biasanya ngawasin 1 sampai 2 sekbid. Terus kalau untuk yudikator ini ya tugasnya lebih ke arah evaluasi dan juga ngawasin ADART OSMPK. Terus kalau untuk OSIS sendiri kita BPH-nya kayak biasa, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, humas. Cuma kalau kita itu udah turun-temurun yang keduanya itu selalu kelas 10 dan yang satunya kelas 11. Jadi misalnya wakil satunya kelas 11, wakil 2 kelas 10. Sekretaris satunya kelas 11, sekretaris 2-nya kelas 10 gitu. Dan kalau untuk seksi bidangnya sendiri kita sama ada 10 juga, dan ya pada umumnya aja ada agama, budaya, dan lain-lain. Dan kalau kita itu nggak ada yang kayak CASIS atau yang kayak ngejabat 1 periode aja. Jadi kita 2 periode, dan di periode pertama, di periode kedua itu LDKS-nya bareng dan juga ngejabatnya bareng juga. Jadi mirip kayak 55 juga tadi. Tapi kalau dari yang tadi aku dengar itu kurang lebih struktur organisasinya mungkin agak sedikit mirip dengan SMA Negeri 28 Jakarta nih, mungkin dari Japaro ya. Sekarang yang terakhir mungkin berjelaskan dari SMA Negeri 28 Jakarta sendiri, kira-kira terkait dengan instansi di 28 itu kayak gimana sih, Dapat? Kalau tadi aku udah lihat dari 3 SMA ya, dari 3 SMA ini juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda banget. Yang pertama itu kita tuh selalu bareng. Jadi setelah MPLS selesai kita langsung melakukan seleksi. Lalu pada 17 Agustus itu kita langsung sertijab ke kepengurusan selanjutnya. Nah pas kepengurusan selanjutnya itu udah ada susunan kepengurusannya. Jadi untuk susunan kepengurusannya itu setiap bidang atau setiap jabatan itu ada 2. Untuk MPK itu ada 2. Disebutnya ke komisi, ketua komisi ya, ketua komisi khusus, dan juga adiknya itu untuk kelas 10 namanya sekretaris komisi khusus. Dan juga untuk OSISnya, tapi kita di sini nyebutnya pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS itu sebutan jabatannya untuk yang kelas 11 itu ketua seksi, terus yang
kelas 10 itu adalah wakil ketua seksi. Jadi setiap bidang itu ada ketua seksi 1, ada wakil ketua seksi 1, ada ketua komisi khusus dan juga sekretaris komisi khusus. Seperti itu kalau dari susunan kepengurusannya. Dan untuk pelaksananya itu adalah setiap ketua pelaksana itu dari pengurus OSIS. Dan untuk MPK itu biasanya dia sebagai divisi acara atau wakil ketua pelaksana juga bisa. Yang penting itu adalah ketua seksi itu adalah sebuah ketua pelaksana dari program kerja. Dan untuk MPK-nya itu kita susunan kepanitiaannya nyatu. MPK itu jadi bisa mengevaluasi setiap bidangnya gitu. Ya, bener banget nih teman-teman. Untuk di 28 sendiri ini, kalau untuk yang MPK-nya itu memang sangat amat nyatu dengan PO-nya, mulai dari kerjanya. Hanya saja MPK dan PO di 28 ini memang berbeda pada saat penentuan program kerjanya aja, seperti itu. Karena tadi kita udah bahas nih tentang instansi, udah bahas juga tentang tugas dari instansi masing-masing. Sistemnya juga pasti udah jelas lah ya dari yang Sadu udah jelasin. Pastinya kalau MPK dan OSIS itu nggak afdol kalau misalkan nggak ada program kerja. Karena pasti utama itu program kerja. Nah, tapi dari masing-masing sekolahan sekarang tuh Gen Z, pasti kan ada yang namanya peta seni, ada juga kayak bulan bahasa. Itu kan pasti kayak unik-unik nih. Ada yang ngundang Dewa, ada yang ngundang Niki, ada juga yang ngundang Atlantik dan lain-lainnya kayak gitu. Jauh. Mungkin akan mengundang Taylor Swift kali ya. Nah, mungkin boleh nih dikasih tahu dari masing-masing sekolah ini kira-kira program kerja unggulan apa sih atau yang paling menarik dari masing-masing sekolah gitu. Atau mungkin kayak ada inovasi-inovasi baru tiap sekolah itu dari masing-masing periode itu kayak gimana. Mungkin mulai dari start dari 82. Oke, jadi kalau dari 18 sendiri itu ada program kerja kita yang udah dilaksanain juga tahun lalu, itu namanya Kreasi Arts atau kreasi seni dan kreativitas. Jadi Kreasi Arts ini sebenarnya udah jadi pensi tahunannya 82, tapi udah sempat kayak dibekuin selama 9 tahun sebelum 2025 dan baru dilaksanain tahun kemarin. Dan insya Allah akan dilaksanain lagi di tahun ini juga. Dan kalau untuk program lainnya yang baru juga bakal kita laksanain namanya Kid Days atau buat ngelain Hari Anak. Lebih gitu. Kalau Krasikas tahun lalu aja tuh udah besar banget, berarti tahun ini udah akan lebih besar lagi ya. Amin. Harus banget. Iya, semoga ya. Mungkin dari 55 sendiri apa program kerja yang diunggulkan gitu? Oke. Unggulan. Oke, untuk program kerja 55 itu kita ada Skopela dan Snapfest. Untuk Skopela itu cupnya dari 55 dan bentar lagi tuh bakal running di 1 Agustus sampai 23 Agustus. Jadi teman-teman boleh daftar. Sekalian. Ini. Nah, oke, terus selanjutnya itu ada Snapfest. Jadi Snapfest dan Skopela itu kita satu rangkaian untuk Skopela Cup-nya dan pentas seninya itu kita ada di Snapfest. Dan untuk Snapfest sendiri ini mirip sebenarnya kayak Kreasi Cars, bahwa kita tuh udah beku selama beberapa tahun dan akhirnya tahun kemarin itu kita ngadain lagi Snapfest di sekolah dan alhamdulillah sekolah booming dan insya Allah tahun ini kita mau jalan lagi sih seperti itu. Amin, semoga beneran terwujud dan akan jauh lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin langsung aja dari SMA 34 Jakarta nih. Oke, kalau dari 34 sendiri itu kita ada namanya program kerja Kompas. Nah, jadi singkatnya program kerja Kompas ini mengundang alumni dari SMA 34 yang sudah berkuliah di PTN atau PTLN untuk menjadi narasumber di 34 untuk pihak eksternal maupun internal untuk mengajarkan kayak apa sih di kuliah tuh kayak gimana, terus biayanya kayak gimana. Nah, di Kompas itu juga fakultas-fakultas ataupun yang jurusan yang ada di Kompas itu juga bervariatif. Jadi ada sosumnya juga ada, terus ada sainsnya juga ada. Jadi misalkan di sosumnya itu ada hukum, terus di tekniknya ataupun di sainsnya itu ada kedokteran ataupun teknik. Nah, pastinya itu juga bertujuan dengan sangat positif ya. Namanya itu udah Kompas, pastinya navigate. Kita dari SMA itu pastinya mau ke kuliah. Nah, Kompas itu mewadahi ataupun memfasilitasi dari pihak-pihak untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kuliah-kuliah yang dia inginkan. Nah, terus juga ada namanya HSC ataupun High School Celebration. Nah, sebenarnya sama kayak dari 82 dan juga 55. Kalau HSC sendiri juga
seleksi yang ada rangkaiannya yaitu kayak lomba-lomba, terus nanti ada close-nya juga. Nah, yang membedakan antara HSC sama pensi-pensi sekolah lain itu mungkin dari temanya ya. Kalau temanya di HSC sendiri itu menggunakan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi udah dari tahun 2014 itu kita udah menggunakan provinsi di Indonesia. Nah, untuk di 2026 sendiri itu kita menggunakan provinsi Jawa Timur, dispesifikin di Madura. Nah, ya kayak gitu. Terus juga selain HSC itu kita juga ada namanya HSCeran. Nah, sebenarnya kalau HSCeran sendiri ini termasuk di rangkaian HSC, cuma HSCeran ini juga cukup besar, di mana kalau di tahun lalu itu peminatnya lebih dari 350 orang untuk di HSCerannya. Nah, kalau HSCeran itu kayak fun run 5 kilometer itu kalau di tahun lalu kita ngelaksanainnya di Cibis Park. Nah, dekat dari sini di Cilandak. Kalau dari 34 sih itu sih. Oh, oke oke oke. Menarik banget nih karena eh, kita semua juga pasti udah sering dengar tentang HSC nih. Iya. HSC udah promosinya udah kenceng banget nih. Dan juga untuk tadi yang fun run itu, kita soalnya punya 28 juga. 28 juga ada namanya Batalion. Mungkin boleh langsung dijelasin dari Doparo selaku Ketua Pengurus OSIS dari SMA Negeri 28 Jakarta terkait dengan program kerja unggulan apa nih yang ada di 28 Doparo. Nah, kalau untuk 28 sendiri itu ada beberapa program unggulan. Aku akan ngambil dua. Yang pertama itu 28 Expo. Nah, 28 Expo ini hampir sama sebetulnya seperti Kompas. Nah, untuk 28 Expo ini kami mengundang teman-teman dari SMP dan juga SMA untuk mengetahui lebih dalam tentang SMA Negeri 28 Jakarta, agar nanti untuk PPDB-nya mereka bisa tahu tentang apa sih itu SMA Negeri 28, apa aja isinya, eksposnya apa aja. Lalu untuk yang kedua, program unggulan dari kami itu ada Talasik. Nah, Talasik ini Talasik ini sekarang lagi open regis untuk perlombaannya. Jadi Talasik itu ada beberapa perlombaan, dan Talasik itu terbagi jadi dua, yaitu match day sama closing. Nah, closingnya ini kayak pensinya. Kami mengundang beberapa bintang tamu guest star untuk merayakan bersama untuk pentas seni dan menghibur satu sama lain. Oke, jangan lupa daftar Talasik ya, teman-teman. Jangan lupa daftar Talasik HSC, HSC, Talasik, Kopelas, Snapchat, jangan lupa daftar. Pokoknya linknya ada di bawah semua. Nanti langsung diklik-klik aja. Editor tolong tambahin linknya. Oke, dia Oke, selanjutnya kita kan udah tahu tadi ya program dari sekolah masing-masing itu pasti ada yang unggulan, dan pasti kalau unggulan itu kan sistem koordinasi juga harus baik ya teman-teman. Nggak mungkin sampai ada kayak miskom tuh pasti ada, tapi kan itu tergantung gimana cara kita nanganinnya sendiri ya teman-teman. Nah, kira-kira karena eventnya itu gede, pasti kan sistem koordinasi juga nggak kayak event-event biasanya nih. Nah, kira-kira gimana cara koordinasi teman-teman itu antar divisi supaya tercipta nih acara yang benar-benar wah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Mungkin dari 55 dulu? Wah, sistem koordinasi kita ya? Iya. Oke, jadi untuk 55 sendiri itu kalau misalnya mau ngambil dari event yang paling besar itu ada Skopelas Snapfest. Jadi kalau event 55 semua program kerja itu kita panitianya itu siswa MPK. Tapi kalau Skopelas Snapfest karena kita butuh cakupan yang lebih gede, kita itu bakal ngambil volunteer dari teman-teman sekolah. Jadi kayak misalnya dari kelas ini ada 5 orang atau berapa. Jadi itu kita open volunteer, kita bakal kasih form, dan yang emang mau bakal kita seleksi lagi pada akhirnya untuk masuk ke kepanitiaan Skopelas dan Snapfest. Kita panggilnya SCP atau SF gitu buat singkatnya. Dan terus untuk sistem koordinasinya itu sebenarnya kita tuh biasanya kita lewat line. Dan kalau misalnya memang ada panitia orang tua atau apa, itu aplikasi komunikasinya menyesuaikan. Dan kalau misalnya ditanya kalau gimana sih kita koordinasi bareng-bareng biar acara ini tuh sukses, jadi kita kayak biasa punya koordinator pelaksana dari MPK. Ada pelaksana juga, dan juga pimpinan MPK dan juga OSIS. Kita bakal bareng-bareng ngeliat dan juga mantau progres divisi. Jadi kita tuh ada grup bareng lagi yang buat pelaporan setiap divisi tuh kayak misalnya udah sampai sini, progresnya udah sampai mana, itu kita bisa pantau dari situ. Dan memang kita itu sebagai pimpinan dan juga korpal, koordinator pelaksana, kita bakal terjun langsung ke misalnya ada pertemuan. Jadi kita bener-bener full kerja bareng sih, itu yang bikin kayak kita tuh kerja di sini bareng-bareng loh, sebagai partner untuk sukseskan acara kita bareng-bareng itu sih.
Berarti harus emang support system tuh benar-benar harus ada kerasa sampai ke keluarganya juga harus melekat banget ya. Iya. Oke, mungkin dari SMM 34 deh. Mungkin kalau sama tadi 55, kalau misalkan diambil dari yang acara paling besar itu HSC. Nah, kita juga buka open volunteer juga buat panitia eksternal di MPK OSIS. Cuma sama bakal ada wawancara juga, nanti bakal dipilih. Nah, untuk koordinasinya itu kita juga menggunakan aplikasi lain juga sebenarnya buat di HSC-nya. Terus juga kita ada namanya, kalau di 55 tadi koordinator pelaksana. Yap. Kalau di 34 kita namanya PO. Jadi misalkan PO acara. Nah, PO acara itu membawahi dari divisi acara, gestar, terus sama venue. Nah, itu dia bakal kayak mengawasi juga kinerja-kinerja dari divisi yang dibawahinya. Kan pastinya juga kita karena volunteer pihak eksternal dari non-MPK OSIS, itu juga pastinya mereka perlu tahu juga kan kayak cara kerja kita tuh gimana sih, kayak biar lebih enak juga kerjanya. Terus juga kita ada namanya progress tracker. Itu jadi singkatnya kayak misalkan kita buat di Excel atau spreadsheet itu nanti ada namanya kayak misalkan ada link file gitu. Terus nanti itu kayak bakal ada deadline, datanya tanggal berapa, terus nanti ada udah di ACC kemana nih, udah misalkan udah di ketua divisi. Terus nanti kayak ada kolom buat mencetnya, itu kayak nanti ada ketua divisi, ada dari ketua pelaksana dan sampai ke guru-guru. Nah, itu juga kita ada sistem kayak gitu. Terus juga kita setiap divisi itu wajib membuat namanya buku induk. Jadi buku induk itu, di dalam buku induk itu berisi semua file yang udah dikerjakan sama divisi-divisinya. Jadi biar juga kalau mau nyari filenya itu juga bisa lebih gampang. Terus kalau misalkan ada yang hilang filenya, itu juga kita bisa meminimalisir dari penggunaan buku induk itu. Terus juga dari ketua pelaksana ataupun dari wakil ketua pelaksana sendiri, itu juga karena divisinya pasti banyak kan. Kalau HSC, kalau misalkan pensi-pensi, itu juga dari setiap ketua pelaksana ataupun wakil ketua pelaksana itu memiliki tanggung jawab untuk memegang divisi-divisinya. Jadi misalkan ketua pelaksana itu megang divisi acara, terus misalkan LGS, terus misalkan atau enggak sama venue. Nah, wakil ketua pelaksananya itu misalkan megang divisi finance kayak sponsor, danus, donasi dan lain-lain. Terus wakil ketua pelaksana wakil ketua pelaksana duanya itu megang keamanan, kebersihan, perlengkapan dan lain sebagainya, kayak gitu sih kan. Jadi kayak sistem di kita itu kayak lebih merata aja sih buat seluruh di anggota-anggotanya. Distribusi. Iya, Oh, distribusi. berarti semuanya emang bisa pantau ke masing-masing divisi Iya. udah jadi petanggung jawabnya Iya, gitu ya. Jadi lebih ke struktur lah ibaratnya, karena semuanya bisa di-track secara Iya, dengan di-track, jelas gitu. Mungkin boleh dari 28 gimana terkait dengan sistem koordinasi antar divisinya kalau ada event gede kayak Tarasi gitu. Untuk koordinasi divisinya sih kami juga menggunakan aplikasi lain, itu Line, agar para panitia ini dia nggak mencampur adukan antara urusan pribadi dia dan juga pekerjaan mereka sebagai panitia. Jadi mereka tetap tenang saat tidak bertugas. Lalu untuk koordinasi divisinya itu kami mengutamakan bonding ya. Kami mengutamakan bonding di mana kami juga rajin melakukan rapat kakbar atau rapat koordinasi yang secara seluruh divisi itu ikut dan juga memaparkan apa progres mereka. Lalu kami juga selain itu masing-masing divisi nanti juga akan melakukan yang namanya Car Free Day. Car Free Day ini biasanya dilakukan 2 kali, yaitu untuk match day dan juga untuk promosi closing. Nah, jadi pada Car Free Day ini mereka akan mengumpul sebagai divisi, lalu mereka bisa berbincang-bincang di sana, bisa sambil berjalan gitu kan, mempromosikan Talasik masing-masing divisi. Nah, itu untuk bonding ya, karena kita benar-benar mengutamakan bonding agar semua pekerjaan itu dapat terorganisir dan saling melengkapi lah. Lalu untuk tugas-tugasnya itu setiap divisi itu punya yang namanya timeline. Nah, timeline ini isinya to-do list sama kalender. Jadi untuk masing-masing divisi bisa melihat, saling mengingatkan kalau misalnya ada tugas yang belum dikerjakan atau harus dikerjakan. Biasanya H-3 itu harus dilihat dulu agar tugasnya itu nggak terlambat, agar misalnya ada rapat koordinasi, ada rapat dengan sponsor atau rapat apapun. Lalu keunikannya sendiri yaitu di sini di Talasik itu ada koordinator umum. Nah, koordinator umum itu biasanya ketua PKO dan itu sekarang aku. Jadi aku tuh bisa ngelihat semua, aku ketua pelaksana dan juga wakil ketua pelaksana itu ada di semua grup divisi, dan mereka itu bisa melihat semua progres divisi yang berjalan.
Jadi bisa bisa sambil mengawasi juga. Gitu sih Maulida. Dan uniknya ya teman-teman, kalau di Talasih itu selain ada core divisi, kita ada namanya sekdiv, yaitu sekretaris divisi. Yang tadi dijelasin oleh Gavaro, yang ngingetin itu bisa sekretaris divisinya terkait dengan deadline tugas, terus kayak besoknya misal ada rapat, atau besoknya ada misalkan ada list pengumpulan baju, nanti sekdivnya ngingetin, pengumpulan kayak promosi dan lain-lainnya, sekdivnya ngingetin, sekdivnya ngumpulin, kayak gitu. Jadi semua itu udah ke strukturnya tuh di ibaratnya kayak ada sekretaris khususnya itu untuk maju ke PO-nya masing-masing gitu. Terakhir dari 82 gimana nih? Oke, kalau dari 18 sendiri, kalau di Crashcast itu kita sama kayak sekolah-sekolah lain, kita juga ngadain yang namanya open volunteer. Jadi kita open volunteer dari kelas-kelas, dari kelas 11 maupun kelas 10 pada waktu itu. Terus kalau di kita mungkin ada bedanya itu di kita punya yang namanya kepala divisi dan subdivisi. Jadi misal kepala divisi itu contohnya marketing. Nanti ada satu orang yang jadi kepala divisi itu, dan nanti bakal ada subdivisinya kayak subdivisi merchandise, danus dan lain-lain. Nanti mereka tuh bakal ada rapat koordinasi sendiri, dan baru hasil rapat koordinasi itu disampaikan ke BPH. Jadi kita meminimalisir rapat yang langsung bener-bener full semuanya karena dianggap agak kurang efektif karena rame banget kan. Jadi lebih terstrukturnya supaya dari bawahnya ke atasnya itu tetap saling estafet informasinya. Dan kalau di kita juga agak mirip-mirip, kita ada yang kayak mirip sekretaris per divisi gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka tuh lebih ke ngingetin soal timelinenya. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya ada ngumpulin laporan udah like video atau belum, udah promosi, terus kalau misalnya kita lagi ada target ngejar sponsor atau apa, itu nanti dari sekretaris divisinya itu yang ngingetin buat timelinenya sampai kapan. Itu kurang lebih itu sih. Tapi kalau misalkan ada rapat masing-masing divisi gitu, tapi tetap ada kegiatan rapat akbar yang secara menyeluruh gitu atau enggak? Tetap ada, cuma kalau kita di timeline itu kayak tiap bulan, jadi kayak ada rapat koordinasi bulanan. Tapi kalau misalnya kan udah dalam satu bulan itu pasti ada hal yang mendadak atau kayak perlu koordinasi, tapi nggak harus semuanya. Itu mereka ngadain ke divisi itu sendiri aja. Oh, paham. Tapi tetap dengan pantauan dari BPH yang mewakili juga. Biar lebih efektif juga ya, karena kan lebih detail juga masing-masing divisinya. Oke, karena kita udah bahas nih dari tadi, bahas tentang sistem kerja, terus program kerja yang unggulannya, sistem koordinasinya. Nah sekarang nih, kalau dalam dunia organisasi, itu kan pasti pejabat itu nggak sebulan 2 bulan ya teman-teman. Pasti kan, dalam satu periode tuh pasti kerasnya lama banget gitu. Karena kita menjadi program kerja nggak cuma satu, tapi banyak banget gitu. Nah, gimana cara teman-teman itu selaku mungkin kepala instansi, gimana cara ngejaga organisasi teman-teman itu supaya tetap menjadi organisasi yang aktif? Karena kan pasti nggak sedikit ya, mungkin pernah dengar dari anggota yang kayak ngerasa bosen, ngerasa capek, jenuh gitu. Kira-kira gimana cara ngejaga organisasi kan supaya tetap aktif dan efektif nih, supaya bisa terus berkembang sesuai dengan visi dan misi di awal periode? Siapa mau jawab dulu mungkin dari Gavaro? Berapa? Jadi untuk menjaga semua kepengurusan itu tetap aktif ya, tetap bonding, itu kita ada untuk di 28 sendiri itu ada yang namanya GBPK dan juga PKTT. Nah untuk GBPK-nya sendiri itu biasanya program kerja yang besar, dan juga lingkupnya itu adalah sekolah. Sementara kalau PKTT itu lingkupnya adalah organisasi MPKVO internalnya sendiri. Namun kalian juga bisa valet. Jadi untuk tetap aktif dengan PKTT yang dijalankan oleh kelas 10-nya juga belajar bagaimana cara menjalankan sambil belajar cara menjalankan program kerja. Nah, ini jadi merupakan ajang bonding. Biasanya ada perlombaan-perlombaan, entah perlombaan lukis, perlombaan balap karung dan sebagainya. Jadi seluruhnya itu bisa saling bonding di situ, sehingga pas bonding juga bisa saling mengingatkan kalau ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait tugas-tugas bidang dan lain-lainnya. Oke, so berarti ya memang mungkin ya kurang lebih itu salah satu cara supaya organisasi tetap aktif tuh kan ya memang balik lagi ya gimana cara kita mengatur mindset dari awal supaya memang organisasi itu bukan hanya
teman, kayak partner kerja, tapi juga sebagai keluarga gitu ya Gaparo. Karena dimanapun kalau nggak ada rasa keluargaan, itu nggak akan sejalan programnya. Setuju nggak? Setuju, sepakat. Karena kalau contohnya temennya ada yang sakit, kita ngerasa sedih gitu kan. Mungkin lanjut dari SMA. Nah nih, 55 deh. oke, 55. Oh, yang untuk 55 sendiri itu kita biasanya itu bondingnya itu sih sebenarnya ada. Tadi kalau nggak salah aku dengar ada yang kalau buka puasa bersama tuh dijadiin proker. Itu sih kan. Oh itu 34. Lagi Karena itu kalau buat di 34 lingkupnya sekolah sih kalau menurut Oh, nah kalau bukber itu kita biasanya ngadain sendiri di OSIS atau MPK-nya. Jadi kita bukber khusus MPK OSIS dan di situ biasanya kita bonding time, ada kayak ice breaking, something yang kayak emang kita tuh ngelakuinnya bareng. Dan untuk general selain kalau misalnya buka bersama, itu tuh biasanya kita kayak emang setiap program kerja pasti kan kita kerja bareng ya. Dan di situ pasti kita bondingnya sebenarnya biasanya di situ sih, karena kita kerja bareng, kita susah senang bareng ya, pasti di situ kita kebentuk bareng-bareng. Dan kalau misalnya emang abis suatu program kerja, pasti setiap program kerja ada closing, euforianya kita dapet kan. Pasti di situ sih bareng-bareng. Dan pas evaluasi pas acara bener-bener nyatu sih sebenarnya. Jadi kita emang bonding setiap saat kita bekerja, dan setiap kalau event bonding tuh itu paling buka bersama itu sih. Iya. Tapi kalau untuk buka puasa bersama itu rutinitas tiap tahun atau kayak kalau tergantung dari masing-masing angkatan aja gitu? Kalau di 55 itu rutin ada, tapi kalaupun misalkan nggak ada, dia tuh nggak masuk di pleno. Jadi kayak ya kesadaran bonding aja lah. Tapi emang masa iya nggak ada bukber gitu kayak jadi bareng-bareng. Dan oh ya biasanya kalau di 55 itu per sekbid itu mereka punya bondingnya sendiri. Dan acara mungkin saya emang mau outing bareng atau apa, itu tuh kayak ya bebas-bebas aja, karena kayak ya ayo kita keluarga needs guys gitu. Kita udah kerja, kita juga harus bisa healing nih bareng-bareng. Susah bareng-bareng, senang bareng-bareng. Itu prinsipnya anak organisasi teman-teman. Mungkin lanjut dari 82 dulu. Oke, kalau dari 82 sendiri sih kita sama, kita tuh ngejunjung tinggi yang namanya kekeluargaan banget. Jadi kayak yang sebelumnya aku bilang juga, kalau di 82 itu kami tiap divisi dan kayak tiap sekbid, tiap jabatan itu punya adik-adiknya sendiri kan. Dan bisa saling belajar juga ke kakak-kakaknya, dan yang kakak-kakaknya juga bisa ngajarin adik-adiknya. Terus kalau misalnya kita lagi ada acara, PJ itu juga kita ada kayak rolling gitu. Jadi nggak semuanya bakal stay di satu tempat. Kayak misalnya seksi bidang usaha nggak akan selamanya jadi danus di semua event, tapi bisa rolling ke anak-anak lain. Jadi misalnya orang yang biasanya sekbid agama, dia juga bisa nih jadi danus, dan mereka tuh bakal diarahin buat belajar sama anak danusnya yang udah biasa di situ. Jadi mereka nggak cuma kerja di satu lingkup aja, tapi juga belajar dari teman-teman yang lain. Dan kita juga ada buka bersama juga, cuma sebenarnya ini sama kayak 55, kita nggak seformal itu. Jadi kayak after, kita ada yang namanya dagisma yang kita bagi-bagi takjil. Nah itu kan kita laksanain tiap bulan Ramadan, dan selesai after acara dan setelah eval kita ada buka bersama juga di situ. Jadi kita kayak sekalian bonding cita-cita, dan kayak dari kakak kelas ke adik kelasnya juga kita tuh ngerangkul. Jadi nggak ada rasa yang terlalu dinding lah gitu, senioritas antara kakak kelas dan adik kelasnya. Oke, berarti kayak meminimalisir banget yang namanya ada senioritas ataupun ada gap ya. Karena kan emang kalau kerja di organisasi tapi ada jarak tuh kayak jangan gitu. Kayak kan aku ada bidang, ini kakak bidang aku loh, pokoknya kan kayak gitu ya. Jadi aku sebagai adik dan kakak masing-masing gitu. Oke, terakhir dari SMA 34. Gimana nih? Nah, kalau di SMA 13 sendiri kita ada keunikan namanya kakak asuh adik asuh. Nah, sebenarnya kalau kakak asuh adik asuh ini jadi contoh singkatnya aku punya adik asuh aku yang capsis. Terus juga aku punya kakak asuh aku yang sekarang udah lulus. Jadi kakak asuh adik asuh itu ngerantai gitu sampai atas-atas. Jadi aku pernah ketemu kayak buyut aku lulusan tahun 2019. Ya. Terus juga dari Sivila Keluarga itu nanti akan dikumpulkan di acara namanya Temu Kangen ataupun Sarasehan. Nah, kalau Temu Kangen itu acaranya dari MPK, kalau Sarasehan itu dari OSIS. Terus juga kita kalau misalkan bonding-bonding angkatan itu secara informal juga, jadi kayak bukber, terus juga
kita juga sering ngumpul-ngumpul bareng di Rosis juga. Kalau misalkan istirahat, pulang sekolah, kayak ya udah kayak mau ngapain lagi kita ngumpul aja di Rosis, bonding-bonding cerita-cerita bareng gitu. Terus juga kayak biar nyaman satu sama lain, kita kalau pas evaluasi itu nggak yang marah-marah. Jadi kita kayak lebih merangkul gitu lah. Kita niatinnya kayak kita harus gini guys, harus gini, enggak yang kayak marah-marah gitu lah. Jadi satu sama lain itu bisa saling nyaman seperti itu. Kalau dari 3 Bondingnya berarti lebih kayak ke rutinitas sehari-hari aja kayak ya udah anggaplah kita bukan hanya teman organisasi tapi emang kita teman untuk sehari-hari juga gitu ya. Gak mandang mau dia organisasi atau enggak, tapi memang dia adalah teman kita. So kita juga kalau pulang sekolah sering ya kayak ngumpul-ngumpul di RO, ke McD, jalan makan-makan aja gitu kan. Mau karena yang penting kan kita ngumpul dan solid gitu. Kan ya sekalian. Solid. Oke, karena tadi kita udah bahas juga tentang kayak cara membangun organisasi yang baik itu gimana. Mungkin untuk sebelum penutupan, aku mau minta closing statement nih dari masing-masing sekolahan. Closing statementnya harus mantep gitu pokoknya. Mungkin boleh dari yang sebelah kiri dulu kali ya. Setuju nggak dari kiri dulu nih? Udah gak sabar tuh Jangan kayaknya. sabar nih. Mungkin Gavaro langsung aja Gavaro. Closing statement apa nih? Ya, baik untuk closing statementnya mungkin terima kasih kepada ketiga perwakilan SMA ini udah datang tahan. Semoga untuk selanjutnya kita bisa terus berrelasi, berhubungan, juga bertukar ide dan pikiran sehingga nanti kita bisa memajukan Jakarta untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton mungkin terima kasih juga telah menonton. Semoga ilmu-ilmu yang atau pengalaman-pengalaman yang telah kita kita telah bagikan itu bisa berguna bagi teman-teman yang ada di rumah sehingga teman-teman bisa mengimplementasikannya mungkin juga khususnya dalam kegiatan organisasi dan semacamnya. Banyak manfaat nanti yang bisa diambil dari organisasi dan berikut merupakan pengalaman-pengalaman yang telah kita bagikan. Oke. Dan Baron ini emang anaknya kayaknya senang untuk bertemu dengan orang baru gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan kayak gini sangat excited gitu teman-teman. Waduh, ya gitu deh. Langsung aja closing statement dari 34. Yang penting closing statement dari aku karena kita sama anak organisasi nih, pastinya banyak waktu, tenaga dan pikiran kita yang terbuang untuk kita memikirkan program kerja, terus kita memikirkan teman kita. Nah, jangan takut guys, pastinya semua itu akan terbayarkan di masa depan nanti. Pasti, amin. Dan pastinya ilmu-ilmu yang kita dapatkan di organisasi ini akan berguna di kita dunia kerja ataupun pada saat perkuliahan nanti. Terus juga aku juga mau ingetin untuk seluruh teman-teman organisasi, jangan lupa untuk menjunjung tinggi nilai kekeluargaan di organisasinya. Jangan sampai ada gap antara misalkan kelas 11 ataupun kelas 10. Dan pastinya itu akan sangat mengganggu dari kinerja-kinerja dari teman-teman semua. Dan juga aku juga mau minta bilang terima kasih kepada Gavaro, Kayla dan juga Shula yang sudah kita ada di kegiatan Frost nih bareng nih. Langsung aja dari 55 nih Kayla. Untuk closing statement aku sebenarnya semangat terus buat teman-teman organisasi. Jangan lupa jaga kesehatan dan please tetap perhatiin diri kalian masing-masing karena tanpa kalian memperhatikan diri kalian masing-masing, kalian juga nggak bakal bisa memperhatikan organisasi kalian karena kita adalah pelopor dari organisasi itu. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. Pokoknya gak boleh ada gap juga, tadi aku setuju banget sama Gibran. Dan kalau dari Gavaro pastinya tentu kita menjunjung keluargaan ya pastinya ya. Gak boleh ada rasa senioritas yang terlalu berlebihan, itu bener-bener gak bagus. Jadi kayak kita sebagai keluarga kita jalan bareng, gak boleh lupa juga harus ingat progres kita berkembang dan emang jangan nganggep kalau kita tuh buang-buang waktu organisasi, tapi kita investasi buat masa depan kita. Gitu sih baik. Gimana juga buat teman-teman yang sudah mengundang dan kasih Langsung dari 82.
Oke, kalau closing statement dari aku, mungkin karena udah banyak ini sampai dari teman-teman yang lain, jadi aku udah gak banyak yang bisa disampaikan. Tapi sebelumnya aku mau bilang makasih banyak ke teman-teman ketua OSIS yang keren-keren banget. Kayla dari 55, ada Gibran dari 34, dan juga Gaparo dari 28. Aku senang banget kita bisa kumpul di sini, sharing-sharing, dan ilmu-ilmunya bermanfaat banget. Dan buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak yang udah nonton. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa menjadi hal yang bermanfaat dan juga motivasi kita semua buat semakin memajukan Jakarta. Nah, aku juga pengen nyampein ke teman-teman semua kalau jangan ragu buat ambil langkah apapun, terutama buat teman-teman organisasi, karena kita di sini harus bisa juga jadi agen perubahan dan harus bisa juga jadi yang memajukan Jakarta dan harus bisa jadi anggota atau ketua atau bagian dari OSPK apapun yang bisa memberikan kemajuan untuk kita semua. Setuju, keren banget nih statement dari masing-masing ketua dari SMA Doko Jakarta, 34 Jakarta, 55 Jakarta, dan 82 Jakarta. Aku juga sedikit mau nambahin, organisasi itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang mau belajar, siapa yang mau bekerja sama, siapa yang mau berkembang bersama. Tetap semangat untuk semua teman-teman pejuang organisasi. Pastinya hari-hari itu pasti akan ada naik dan turunnya, tapi percayalah itu semua akan jadi pelajaran untuk masa depan kita semuanya. Mungkin untuk podcast hari ini edisi kegiatan Frost 2026 cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir mengisi podcast hari ini, dan terima kasih juga untuk yang udah nonton kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Share. Jangan lupa follow. Tap komen. Oh iya, jangan lupa nonton Tarasik, HSC, Snapchat, Snapchat, Kopela, dan Kresika.